wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih tetap semangat? Ibu. Ya. Hari ini kita masuk ke loka karya yang kedua Bapak Ibu. Yang materi yang akan kita bahas adalah visi dalam menciptakan lingkungan belajar. Sebelum kita mulai loka karya kita, kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa dulu terlebih dahulu. Mungkin Bapak Ibu bisa memimpin doa kita hari ini? Pak Sumarlin? Boleh Pak, bisa boleh Bu. Memimpin doa? Boleh. Ya, silakan Pak Sumarlin. Baiklah rekan-rekan CJP sekalian, untuk mengawali hari ini loka karya kita hari ini bersama pengajar praktik kita Ibu Desi. Marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar acara ini dapat lancar dari awal sampai akhir. Berdoa dimulai. Doa selesai. Saya berharap Bapak Ibu masih tetap semangat, masih tetap fokus, karena masih ada loka karya lain yang harus Bapak Ibu ikuti. Nah, pada hari ini Bapak Ibu tujuan dari loka karya kita adalah diharapkan nanti Bapak Ibu sebagai CGP memiliki pengetahuan awal Bapak Ibu tentang bagaimana membuat kesepakatan kelas. Nah, itu tujuan yang akan kita capai pada loka karya yang kedua ini. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke kegiatan inti kita, saya ingin menyampaikan sesuatu kepada Bapak Ibu bahwa hari ini kita akan belajar mengenai budaya positif, dalam hal ini kesepakatan kelas. Nah, saya yakin Bapak Ibu semua sebagai seorang guru berharap memiliki pembelajaran yang baik ya Bapak Ibu, baik dari strategi pembelajaran, dan yang paling penting itu harus didukung oleh lingkungan. Karena kalaupun kita sudah memiliki strategi pembelajaran, Bapak Ibu sudah gunakan media, kalau lingkungannya tidak mendukung, saya yakin Bapak Ibu juga tidak akan mencapai pembelajaran yang akan diharapkan. Nah, sekarang saya akan kasih di Jambo, Bapak Ibu silakan nanti Bapak Ibu dapat Bapak Ibu mengenai kesempatan kelas. Di Jambo ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, 1, 2, 3, dorong. Pendapat Bapak Ibu tentang apa itu kesepakatan kelas? Itu didorong sama-sama. Itu siapa yang pakai ransel mengikat ini? Kalau nggak diangkat rame-rame. Kesepakatan kelas Bu ya? Ya, ada yang sudah bisa buka Jamboardnya? Sudah Bu. Ya. Ini di layer 2 Bu ya? Yang sudah masuk, ya. Lalu Bu Reni, lalu ada yang bisa Jamboardnya? Cepat larikan. Itu bisa orang 3 ngangkat itu. Cepat. Nah. Masih loading Ibu. Masih muter ya? Ada yang sudah bisa masuk? Tunggu Bu, belum Bu. Oke. Sambil menunggu Bapak Ibu, mungkin ada yang mau kasih pendapat. Jadi sebagaimana kita tahu, mungkin salah satunya pasti Bapak Ibu berpikir, Pak Sumarin coba. Pak Sumarin, kalau menurut Pak Sumarin, apa itu kesepakatan kelas? Kesepakatan kelas merupakan aturan yang dibuat bersama-sama berdasarkan usulan seluruh anggota ya, kelas yang ada di dalam dan disetujui bersama-sama sehingga dapat menciptakan suasana belajar yang sama-sama diinginkan. Di kesepakatan yang dibuat bersama dalam kelas. Lalu menurut Pak Sumarlin, apakah sama nih kesepakatan kelas sama peraturan kelas? Dari apa yang Bapak sampaikan? Kalau peraturan kelas itu lebih kepada aturan yang sudah dibuat dan mengikat. Itu juga tidak mengajak seluruh anggota yang ada dalam kelas, baik siswa maupun guru, untuk terlibat. Tapi kalau kesepakatan kelas, dia berupa aturan tetapi bisa disepakati bersama demi menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Ya, bagus sekali. Jadi berbeda ya Pak Sumarin antara kesepakatan dengan peraturan yang sudah ada. Nah, ini Pak Hendro sudah masuk nih di Jamboardnya.
Terima kasih Pak Sumarin. Kalau Pak Suhendro katanya kesepakatan kelas itu adalah saling menyayangi. Ya. Bisa dikasih penjelasan maksudnya gimana Bapak mengenai saling menyayangi kaitannya sama kesepakatan kelas itu Pak? Iya Ibu, tadi saya pikir apa-apa saja kesepakatan kelas itu gitu. Jadi salah satunya saling menyayangi sesama teman di kelas gitu. Tapi kalau yang dimaksud dengan kesepakatan kelas itu, kalau menurut saya sih ketika sesuatu yang akan mau dicapai, kita harus mempunyai kesepakatan itu. Iya. Kalau seandainya tadi yang dikatakan adalah aturan itu dia terlalu menekan bahwasanya memang harus dilakukan, tapi hanya beda tipis aja itu tujuannya. Oh, beda tipis. Itu menurut saya, Bu. Terima kasih. Jadi kalau menurut Pak Suhendro, kalau dia peraturan kasus lebih cenderung untuk menekan, memaksa ya Pak? Iya Ibu. Kelas, iya, terima kasih. Nah ini ada Bu Tati, kata Bu Tati adalah keputusan bersama untuk tujuan bersama, iya. Bisa dijelasin Bu Tati, maksudnya keputusan bersama untuk tujuan bersama? Iya, terima kasih Ibu. Jadi menurut saya kesepakatan kelas itu adalah sesuatu yang disepakati bersama-sama, dibuat bersama-sama, untuk tujuan yang sama gitu. Jadi yang saya contohkan adalah misalnya kalau di dalam kelas tidak boleh bercerita saat guru sedang menjelaskan. Itu kan kesepakatannya itu tidak boleh, harus tertib begitulah ya. Kesepakatannya harus tertib. Maka kalau tidak tertib bagaimana? Jadi ada sesuatu yang mengikat mereka seandainya kesepakatan ini mereka langgar gitu. Seperti itu, Bu. Berarti ada konsekuensi nanti. Apa yang sudah disepakati akan ada konsekuensi bersama. Ya, terima kasih Bu Tati. Jadi benar sekali apa yang sudah disampaikan Bapak Ibu bahwa kesepakatan kelas itu adalah kita simpulkan bersama adalah nilai-nilai atau keyakinan yang disepakati oleh setiap siswa untuk menjadi sebuah kesepakatan bersama yang tujuannya untuk mencapai tujuan bersama apa yang seperti dikatakan Bu Tati tadi. Terima kasih. Selanjutnya lalu kalau sudah ada kesepakatan kelas nih Bu Mahareni, apa yang harus dilakukan Bu? Atau hal-hal apa yang harus diperhatikan dalam membuat kesepakatan kelas Ibu? Izin Ibu, maaf tadi saya Ibu. Gangguan signal. Ya gini Ibu, kalau setelah kita membuat selesai ada kesepakatan, ya kita harus konsekuensi terus menerus kita lakukan kontinuitas keberlangsungan agar kesepakatan itu kita jadi kesepakatan yang membuat sekolah keadaan belajar kita aman, nyaman, dan berpihak pada murid Ibu. Oke, terima kasih. Jadi kata Bu Reni, hal yang harus diperhatikan adalah bahwa kesepakatan kelas tadi harus disepakati bersama dan bagaimana membuat sekolah kelas itu menjadi nyaman. Ya, sama apa yang disampaikan Pak Hendro tadi Bu, harus sama-sama senang ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu, apa yang hal-hal penting harus diperhatikan dalam membuat kesepakatan kelas? Apalagi Bapak Ibu? Mungkin Bapak Ibu belum fokus nih. Coba sebelumnya kita ice breaking dulu ya, biar fokus kembali nih. Coba Bapak Ibu silakan ikuti suara saya. Suara saya. Saya kalau nanti saya akan bilang mata, silakan Bapak Ibu pegang mata. Oke. Ya, suara saya, kata kuncinya suara saya. Oke, siap Bapak Ibu? Siap. Pegang mata. Pegang mata. Pegang telinga. Pegang kepala. Oke, masih fokus. Sekarang saya ganti nih. Ikuti gerakan saya sekarang. Oke, siap? Pegang hidung. Gerakan saya. Oke, pegang hidung. Oke, pegang mulut. Pegang telinga. Pegang hidung. Oke, luar biasa. Nah, itu sebagai selingan. Jadi, balik lagi kita ke materi tadi. Bisa ditambahin Pak Sumarlin, Pak Bu Tati, apa yang harus diperhatikan Ibu dalam membuat sebuah kesepakatan? Selain pendapatnya Pak Hendro tadi, Bu. Setiap anggota yang ada di dalam kelas itu memberikan pendapatnya masing-masing. Lalu ada juga prinsipnya menyimpulkan apabila ada yang sudah sama usulannya,
berarti bisa langsung disimpulkan di dalam kelas. Oke, ya, terima kasih. Jadi dapat kita simpulkan bersama, ketika kita ingin membuat sebuah kesepakatan, ada hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, nilai-nilainya harus nilai-nilai yang kita yakini ya Bapak Ibu secara bersama, jadi tidak boleh diusulkan oleh hanya satu orang, tapi harus melibatkan semua suara siswa yang ada di kelas. Lalu yang kedua, kata Pak Hendro tadi Bu, harus dilandasi rasa saling menyayangi. Saling menyayangi. Saling menyayangi dan menghargai. Lalu yang ketiga, dari apa yang disampaikan Bu Tati, bahwa kesepakatan itu harus tujuannya untuk tujuan bersama, bukan kepentingan guru saja, tapi kepentingan semua warga sekolah, dalam hal ini kelas kita masing-masing. Nah, itu kesimpulan kita di lokakarya yang kedua ini Bapak Ibu. Sebelum kita tutup, kita berefleksi dulu. Silakan Bapak Ibu, apa yang bisa Bapak Ibu dapatkan hari ini? Silakan, mungkin dimulai dari yang paling belakang nih, Bu Tati dulu. Ya, terima kasih Bu. Jadi apa yang sudah saya peroleh hari ini ya, pada lokakarya hari ini, itu menjadi bahan refleksi bagi diri saya, bahwa untuk membuat visi itu, yang kesepakatan kelas itu harus mempertimbangkan nilai-nilai seperti kebersamaan, kemudian tujuan, bukan merupakan ide satu orang saja, tapi harus mengambil pendapat dari semua orang, artinya untuk kepentingan semua orang, tidak untuk kepentingan satu orang saja. Seperti itu Bu. Terima kasih, luar biasa apa yang disampaikan Bu Tati. Mungkin satu lagi dari Bu Mahareni, kira-kira apa hasil refleksinya Ibu di lokakarya kita yang kedua? Makasih Ibu sudah memberikan kesempatan kepada saya. Menurut saya kesepakatan kelas itu sangat penting agar terciptalah suatu kenyamanan belajar yang berpihak pada siswa, yang melibatkan suara siswa dan kepemimpinan siswa. Itu apa Ibu? Iya, terima kasih. Masih ada lagi satu lagi? Saya Bu. Oh iya, silakan Pak Swendro. Iya, Hendro Bu. Oh iya, maaf Pak Hendro. Ya, terima kasih Bu telah memberikan kesempatan pada saya. Kesepakatan itu artinya bagaimana kalau kita menciptakan sesuatu atau kita menjalankan kegiatan dengan dilandasi sebuah kesepakatan. Dan tujuannya adalah untuk memperlancar sesuatu kegiatan kita, baik itu di kelas, dalam proses belajar mengajar. Dengan adanya kesepakatan ini, belajar kita menjadi nyaman dan aman. Mungkin itu saja Bu untuk bagi saya. Sama, mungkin maksudnya dengan Bu Tati untuk mencapai tujuan bersama ya Pak. Iya Ibu. Baik, ya, itulah hasil refleksi kita. Mudah-mudahan apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan hari ini bisa Bapak implementasikan nanti di aksi nyata ke depan. Kita tutup lokakarya kita hari ini. Kita berdoa bersama-sama agar apa yang sudah kita dapatkan dapat bermanfaat bagi kita. Sama-sama Bapak Ibu, silakan kita berdoa bersama. Berdoa selesai. Demikianlah Bapak Ibu karya kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu tetap semangat, tetap fokus. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih, sampai jumpa lagi.